kepada PA. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, jangan lupa lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadapan-Mu. Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Selamat pagi adik-adik, siapa yang hari ini bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelum mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu untuk menyiapkan hati kita. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami serta dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca ayat dari kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Dibuka dulu Alkitabnya di rumah, ayo. Sudah ya? Mari kita baca bersama-sama. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah adik-adik, kata nasihat yang kita baca ini disebut Amsal. Amsal itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Ya, Amsal itu peribahasa, yaitu kalimat yang mempunyai maksud tertentu. Amsal ditulis dengan sederhana dan pendek agar mudah diingat. Hari ini kita semua diajak untuk belajar dari Alkitab Amsal tentang mengetahui dan menerima didikan akan menjadikan kita menjadi anak yang pandai, serta melakukan kebenaran dan taat kepada Tuhan. Dengan demikian, para pembacanya, yaitu kita, akan mempunyai hikmat daripada Tuhan. Ada yang tahu kenapa? Karena sikap memperhatikan dan melakukan didikan yang benar serta menghormati dan mentaati Tuhan merupakan awal atau kunci yang membuka jalan berkat di dalam kehidupan kita. Roh Kudus nanti akan berkarya dalam hati kita, maka dari itu kita akan suka untuk berkata jujur. Itu menjadi kebiasaan yang baik, sehingga jika ada ajakan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, kita punya iman dan mampu untuk menolak ajakan yang tidak benar itu. Nah adik-adik, ketika orang tua mendidik kita untuk mencuci tangan, tujuannya apa sih? Ada yang tahu tujuannya? Ya benar, tujuannya agar tangan kita bersih dan terbebas dari kuman dan virus yang akan masuk ke tubuh kita. Jika kita mencuci tangan, kita bisa makan dan minum dan melakukan aktivitas dengan normal, dengan baik, tanpa dimasukin oleh bakteri dan kuman yang ada. Maka tangan kita akan menjadi bersih, jadi kalau kita makan gak ada kuman. Dengan demikian kita juga akan menjadi sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Sebaliknya, jika kita tidak mencuci tangan, apa yang terjadi? Nanti virus-virus dan kuman akan masuk ke dalam tubuh kita. Jika virus dan kuman masuk ke dalam tubuh kita, kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik, seperti yang tadi kakak bilang. Dan kita juga tidak boleh hanya asal-asalan mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan kita selama minimal 20 detik dengan cara yang mungkin adik-adik sudah diajarkan di sekolah. Nah, lalu ada kalanya ketika kita mau mentaati nasihat dan firman Tuhan, kita akan mendapatkan beberapa halangan, yaitu pertama, ada nggak adik-adik kalau disuruh mencuci tangan kalian malas? Ada nggak yang malas? Gak boleh ya, kita harus mencuci tangan dengan baik dan
sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Maka untuk melawan rasa malas itu, kita harus bisa melawan rasa malas dengan mengingat akibat dari bahaya yang tadi kita sudah bahas di depan. Kita dapat menggunakan hand sanitizer, atau jika tidak ada, kita bisa menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol. Jadi yang penting kita tidak boleh menyerah dengan rasa malas dan membiarkannya dalam diri kita sendiri. Jangan terpengaruh ketika dipujuk rayu teman atau siapapun untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita harus taat melakukan nasihat orang tua, terlebih nasihat Tuhan. Karena semua itu adalah didikan yang membuat kita pandai dan berhasil meraih cita-cita. Adik-adik punya cita-cita enggak? Pasti punya kan? Nah, agar cita-cita itu semua bisa tercapai, kita harus mentaati nasihat orang tua dan Tuhan agar kita diberikan kehidupan yang selamat, bahagia, dan tenang. Dengan demikian kita akan diberikan masa depan yang cerah. Nah, demikian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa memakai masker dan tetap cuci tangan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari Minggu. Adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Tinggallah dalam Yesus. Saatnya kita untuk doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, kiranya firman-Mu ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari, dan bisa menerapkannya dengan kedua orang tua kami juga, dan segala lingkungan kami di sekolah maupun di rumah. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan jajaran menteri-menteri yang lainnya, serta pemerintahan di pusat maupun daerah, ya Tuhan. Bantulah kami semua untuk menghadapi segala permasalahan ini, pandemi ini dengan baik, dan kita bisa menghadapi pandemi ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah di rumah, Tuhan. Berkati kami semua agar bisa sekolah di rumah dengan baik, dan berkati juga guru-guru yang mengajar agar kami bisa menjalankan kegiatan sekolah dengan tetap baik walaupun kita belajar di rumah. Terima kasih Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan.
memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan hari ini. Melalui persembahan ini, ajar kami anak-anak-Mu untuk menghargai berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dan kami semua. Amin. Sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan agar kami bisa melanjutkan kegiatan kami masing-masing kembali di rumah kami masing-masing kembali. Berkati Tuhan agar kami bisa menjalani sepekan ke depan dengan lancar dan akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Bapa